Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, saya Siti Sarah dari UIN Sinan Gunung Jati Bandung akan membawakan judul mengenai pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru, hubungannya dengan akhlak mereka di sekolah. Penelitian ini pada siswa kelas 8 SMPN 3 Cileunyi. Dalam studi pendahuluan, pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya, manusia membutuhkan pendidikan, sehingga dalam pengertian yang umum, kehidupan manusia hendaknya ditetapkan oleh aktivitas pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat memberikan pemahaman yang baik pada peserta didiknya. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam menyerap sesuatu setelah diketahui dan dipelajari. Seseorang dapat dikatakan sudah memahami apabila ia dapat mendefinisikan secara detail apa yang ia lihat dengan bahasanya sendiri. Sementara itu, pembelajaran akhlak merupakan satu bagian yang paling mendasar dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab bagaimanapun pandainya seseorang anak didik dan tingginya tingkat intelijensi anak didik tanpa dilandasi akhlak yang baik, ataupun apabila akhlaknya baik maka akan baik pula perilaku serta akhlaknya. Kebalikannya, bila akhlak anak didik itu rusak, maka akan rusak pula perilaku serta akhlaknya. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pendidikan berkaitan erat dengan akhlak. Melalui pendidikan, akhlak dibentuk yang tujuannya untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih baik lagi. Pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi salah satu sarana untuk merubah akhlak kepribadian menjadi lebih baik bagi dalam bermasyarakat. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat ilmiah dan objektif, di mana dalam menentukan data yang diperoleh berupa angka atau pernyataan yang kemudian dianalisis untuk disajikan dalam bentuk statistik. Tujuan penelitian kuantitatif ini untuk membuktikan kebenaran dan menjelaskan suatu hukum teori untuk menguji hipotesis. Adapun metode yang digunakan yaitu metode korelasional. Penelitian korelasional adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana faktor yang berhubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya berdasarkan koefisien. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, realitas pemahaman siswa kelas 8 terhadap materi hormat kepada guru. Nah, pada realitas pemahaman siswa ini terdapat 7 indikator. Yang pertama, menjelaskan, menafsirkan, memberi contoh, membandingkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan menarik kesimpulan. Dari ketujuh indikator tersebut, pemahaman materi hormat kepada guru dalam kategori menjelaskan, menafsirkan, memberi contoh, membandingkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan menarik kesimpulan diperoleh skor rata-rata yaitu 63,7, yang termasuk
kategori sedang, karena pada interval 60 sampai 69, artinya realitas pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru itu termasuk kategori sedang. Selanjutnya, realitas akhlak siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Cileunyi. Pada variabel ini terdapat 3 indikator. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yang kedua, akhlak kepada guru, yang ketiga, akhlak kepada sesama. Dari 3 indikator tersebut diperoleh skor rata-rata yaitu 4,09, yaitu termasuk kategori baik karena berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Artinya akhlak siswa di sekolah termasuk kategori baik. Selanjutnya terdapat koefisien korelasi. Untuk menghitung variabel X dan Y, peneliti menggunakan rumus produk momen. Karena variabel X dan variabel Y berdistribusi normal dan linear. Perhitungan ini bermaksud untuk mencari derajat hubungan pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru dengan akhlak mereka di sekolah. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah 2,58. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa tingkat hubungan pemahaman materi hormat kepada guru berkorelasi sangat kuat karena berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa realitas pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru termasuk kategori sedang. Hal ini berdasarkan skor rata-rata pemahaman siswa sebesar 63,7 dari 40 siswa dan nilai tersebut berada pada interval 60 sampai 69. Yang kedua, realitas akhlak siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Cileunyi termasuk dalam kategori baik. Hal ini berdasarkan skor rata-rata akhlak siswa sebesar 4,09 dari 40 siswa yang berada pada interval 3,40 sampai 4,19. Yang ketiga, realitas hubungan pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru dengan akhlak siswa di SMP Negeri 3 Cileunyi yang berada pada kategori kuat. Hal ini berdasarkan skor koefisien korelasi sebesar 2,58 yang berada pada rentang 0,80 sampai 1,000. Adapun hasil uji signifikansi korelasi menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel yang jumlahnya 3,04 lebih besar dari 2,024. Berdasarkan pengujian ini, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan antara pemahaman siswa terhadap materi hormat kepada guru dengan akhlak di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Adapun koefisien determinasinya mencapai 20%, di mana masih ada 80% faktor lain yang mempengaruhi akhlak siswa di sekolah.